Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi ya seputar P3K Guru tahun 2022 yang paling up to date ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari gurubisa.com Senin 8 Agustus 2022. Oke, ini ada aturan final PPPK 2022 penempatan guru honorer di sekolah induk harus melalui syarat berikut. Simak informasinya. Oke. Oke, jadi memang apa kabarnya memang sampai saat ini belum ya, Guru ya. Untuk penempatan guru honorer yang lulus passing grade memang belum. Padahal timelinenya itu dari Agustus ya. Oke, Juli sampai Agustus. Ya, ini sudah Agustus ya terakhir ya, Bapak Guru. Oke. Ini kabar terbaru dari gurubisa.com ya, Bapak Guru ya. Penempatan guru honorer dalam PPPK 2020 terjadi menjadi pembahasan yang cukup penting hingga sekarang. Mengapa? Ya, ya karena belum jelas juga ya. Ini molor ya kan. Jadi jadwalnya sangat molor sekali Bapak Ibu guru. Ini bulan Agustus belum ada tanda-tanda penempatan untuk yang PG. Ya kita senyumi saja ya Bapak Guru ya. Oke. Seperti itu beritanya. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ini telah menerbitkan aturan untuk pelaksanaan PPPK 2022 sekaligus menjadi pedoman untuk seluruh guru honorer. Ya, seperti itu Bapak Guru ya. Menurut info, guru honorer ini akan langsung ditempatkan ya dalam seleksi PPPK 2022. Tapi benarkah informasi tersebut? Oke, ini ada pertanyaan seperti itu ya. Oke. Ya, ini memang benar ya, benar, ya kan, benar. Ini dijawab sendiri ya. Benar, tapi ini belum ya, Bapak Ibu Guru ya, belum, ya kan. Untuk yang PG ini masih menunggu ya kan. Kemarin beredar file penempatan, ya kan, nama guru dan penempatan ternyata itu dari pihak BKN juga menyatakan belum, ya kan, belum, ya kan, file itu tidak bukan produk dari BKN. Meskipun ada channel-channel lain ya menyimpulkan sendiri ya kan, menyimpulkan itu adalah produk dari BKN. Tapi perlu dicermati Bapak Ibu Guru ya. Kita tunggu aja informasi resmi dari pihak Panselnas ya kan. Jadi jangan percaya itu dulu ya, kemungkinan memang benar ya kan, filenya memang sangat valid sekali, jadi akurat sekali ya file itu Bapak Ibu Guru, sangat akurat, tetapi belum ada penjelasan ya dari pihak Panselnas, dan itu penjelasannya sementara ini itu bukan produk dari BKN. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Banyak yang bertanya ya di channelnya Kak Furkan kemarin ya. Oke. Dijen GTK Kemendikbud ini memberikan penjelasan bahwa guru honorer akan langsung ditempatkan dengan memperhatikan beberapa hal. Dijen GTK juga menyebutkan bahwa Pemda telah mengajukan formasi sejumlah 343.631. Dari total seluruh kebutuhan formasi ada 970.410 sudah termasuk guru agama. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke, lanjut. Lah, dari total formasi tersebut bisa diartikan bahwa formasi yang tersedia masih menutupi 35% dari seluruhan kebutuhan formasi. Jika ditelisik, sebenarnya kunci utama rekrutmen guru honorer dan pengangkatannya menjadi pegawai ASN ini adalah ketersediaan formasi. Oke. Sementara Pemda diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan formasi PPK 2022 juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi dan menyongsong PPK 2022. Seperti itu Bapak Guru ya. Tapi ini ya ini juga kita menjadi tanda tanya besar ya Bapak Guru ya. Mengapa banyak daerah yang guru lulus PG ya kan, lulus PG ternyata ini melebihi ya dari formasi yang tersedia. Nah, ini gimana ya kan ngaturnya? Ya mungkin molornya jadwal penempatan itu ya ini ya kan, pemerintah dari pihak Panselnas ini sedang mengatur ya kan, mengatur ini di daerah mana ya kan, guru si A daerah mana, si B daerah mana. Oh sekolah A penuh ya kan, misalnya sekolah A penuh, lari ke B, ini penuh lagi lari ke B, seperti itu. Makanya jadwalnya sampai saat ini belum
diresmikan, ya kan? Sehingga kalau Bapak Ibu guru cek di akunnya masing-masing itu masih tampilan SSC ASN-nya, akun SSC ASN-nya itu masih sama, belum ada updatean yang paling paling baru seperti itu Bapak Ibu guru ya. Oke. Lebih lanjut, Kemendikbud dikabarkan akan mengangkat guru honorer yang ada di sekolah Indo. Sebagaimana harapannya adalah memprioritaskan guru honorer dalam PPPK 2022. Nah, ini ada banyak pertanyaan Bapak Ibu guru ya. Apakah pasti ditempatkan di induk ya kan? Pasti ditempatkan di induk? Ya pasti kalau ada formasi pasti ya kan. Kalau ada formasi itu pasti diinduk, Bapak Ibu guru ya, ini oke. Kalau tidak ada gimana? Ya dialihkan Bapak Ibu guru ya, dialihkan ke sekolah lain yang ada formasinya, seperti itu. Jadi tidak harus diinduk, memang awalnya yang dilihat adalah induknya dulu. Lah di induknya itu ada formasi enggak? Kalau nggak ada ya ini dialihkan ke sekolah lain. Tetapi Bapak Ibu guru perlu dicermati, meskipun dialihkan itu pasti nanti satu daerah, paling enggak kan satu kecamatan lah pasti, nggak mungkin jauh-jauh banget ya kan, kecamatan ya kan, atau satu kabupaten seperti itu. Kemarin di file Excel-nya itu ada yang jauh banget di luar pulau, jadi itu tidak mungkin benar menurut bukan seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Guru ya. Oke, lanjut yuk. Nah kemudian, namun guru honorer juga harus mencermati bahwa untuk bisa diangkat menjadi ASN PPPK, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat. Nah, seperti itu Bapak Guru. Seluruh guru honorer ini harus memahami bahwa akan ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Dengan syarat masih tersedia formasi. Nah, ini sudah dijelaskan Bapak Ibu guru ya, masih tersedia. Nah, kalau nggak tersedia ya pasti dialihkan Bapak Ibu guru ya, dialihkan ke sekolah lain. Ini yang untuk di negeri dulu ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi prioritas satu ya kan, kita berbicara prioritas satu dulu. Ini ada berbagai macam guru yang lulus passing grade ya tentunya. Yang pertama adalah THK 2 lulus passing grade. Oke. Ya kan? Yang PG. Kemudian ada honorer negeri ya kan, honorer negeri yang PG. Kemudian ada lulusan PPG yang PG juga. Lah terakhir ini honorer swasta yang PG tentunya ya. Berarti urutannya ini swasta ini di nomor 4 Bapak Ibu guru ya. Jadi harus sabar menunggu urutan 1, 2, 3 terpenuhi dulu. Iya cukup berat juga karena honorer swasta juga nggak punya induk. Tetapi dalam Permen Pan RB itu dijamin Bapak Ibu guru ya, dijamin pasti dapat formasi. Nggak tahu nanti dari mana ya. Mungkin itu masih bingungnya di sini ya pihak Panselnas ya. Nah ini kan nggak punya, kalau yang punya induk ini nggak masalah ya. Ini di urutan ketiga ini yang bermasalah ya, lulusan PPG ya kan, lulus PG dan swasta. Kalau orang negeri sama THK 2 insya Allah aman. Seperti itu sih Bapak Guru ya. Oke, jadi kita menunggu saja kebijakan dari Panselnas. Artinya di sekolah induk tersebut masih ada formasi yang dibutuhkan sehingga guru honorer bisa masuk di sana. Ya kalau nggak ada kan nggak mungkin bisa masuk seperti itu Bapak Guru ya. Oke lanjut. Lah kemudian jika di sekolah induk ternyata tidak terdapat formasi, maka guru honorer akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Lah ini yang jadi pertanyaan Bapak Guru ya, yang membutuhkan, iya kan? Sesuai aturan sih harus nggak jauh-jauh banget. Tetapi bagaimana kalau sekabupaten, ya kan, sekabupaten itu nggak ada, ya kan, nggak ada formasi. Lah ini solusinya. Ini yang bikin pusing Panselnas mungkin ya. Sehingga sampai saat ini nggak dikeluarin. Ya, ya kita tunggu saja. Kita kan hanya bisa menunggu dan berdoa. Seperti itu Bapak Guru ya. Sekolah diutamakan yang jaraknya lebih dekat dengan domisili guru honorer. Iya kalau ada. Kalau nggak ada bagaimana? Seperti itu. Pemerintah dalam ini berupaya agar guru honorer bisa menjadi lebih baik dengan adanya seleksi. Oke lah, seperti itu. Ya kita tunggu saja ya kan. Ini lebih dekatnya itu seperti apa. Kalau nggak ada, ya kan tetap nggak ada formasinya. Sedangkan mayoritas guru PG ini pasti melebihi formasi yang disediakan. Ayo, bagaimana?
Ya, itu PR-nya pihak Panselnas. Kita hanya tinggal menunggu kebijakan saja. Oke, seperti itu ya infonya dari Kak Furkon. Semoga memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton dan tetap berdoa saja ya. Insya Allah SK lah di tahun ini dapat formasi lah seperti itu. Kita berdoa yang baik-baik saja. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Oke, terus semangat dalam mengajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.